Bismillahirrahmanirrahim. Seorang yang soleh. Dan dia disebutkan dalam buku-buku tafsir, dia hafal Taurat. Dia hafal Taurat. Suatu hari setelah diserang oleh Bukhtanasar, sudah hancur seluruhnya, dia satu orang naik himarnya. Kemudian dia ingin melihat sesuatu hartanya, dia mampir satu tempat yang sudah hancur lebur. Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 259. Kebanyakan ahli tafsir, kebanyakan salaf mengatakan orang yang disebut oleh Allah ini namanya Uzair. Ada yang mengatakan itu Irmiyah, ada yang mengatakan dia orang kafir karena ragu dengan kemampuan Allah untuk menghidupkan yang mati. Tapi kebanyakan ahli tafsir mengatakan orang yang dimaksud adalah siapa? Uzair. Kita bacakan ayatnya. Au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha. Atau seperti orang yang melewati suatu negeri, suatu kampung, yang kampung tersebut sedang hancur, bangunannya ada, masih ada tapi sudah hancur, tidak ada isinya. Penduduknya sudah mati, tulang belulang. Ini setelah Bukhtanasar. Ya. Setelah diserang oleh Bukhtanasar. Qala, dia berkata, anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Dia berkata, mungkin bergumam, bagaimana cara Allah menghidupkan kembali ini semua? Sudah hancur lebur, tulang belulang. Disebut oleh para ulama, Uzair tidak ragu dengan kemampuan Allah, maha kuasa Allah untuk menghidupkan yang mati. Tapi dia ingin tahu bagaimana sih caranya. Sudah seperti ini, gimana sih kira-kira caranya? Dia ingin tahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa amatahu Allahu mi'ata amin. Maka Allah buat dia meninggal 1 tahun. Ashabul Kahfi berapa tahun? 300 tahun. Dia cuma 1 tahun. Jadi tidur di waktu duha, disebut dalam buku tafsir, dalam riwayat-riwayat, dia tidur di waktu duha. Kemudian dia bangun menjelang maghrib, asar. Di waktu asar. Ya, maka dia pun ditidurkan oleh Allah, dimatikan, bukan ditidurkan, dimatikan sampai 100 tahun. Fa amatahu Allah, itu Allah buat dia mati 100 tahun. Semua ba'atha. Berarti kalau dia 100 tahun sudah jadi daging itu sudah hilang semua, tulang-tulangnya sudah lembur, sudah 100 tahun. Ya. Dia tidur begitu, tahu-tahu semuanya bukan. Kalau Ashabul Kahfi dibuat tidur, kalau ini enggak, ini dimatikan. Bedanya Ashabul Kahfi dibuat tidur, makanya Allah bolak-balik wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatal shimal. Kami bolak-balikkan badannya supaya badannya tidak tertutup dengan tanah. Kalau dibiarkan terus lama-lama tanah nutup mereka. Allah jaga tubuh mereka, darah tetap mengalir, kemudian dibolak kanan, bolak-balik kiri. Adapun ini enggak, dibuat mati. Namanya mayat sudah mati berapa hari, sudah busuk, kemudian sudah jadi tulang belulang, sudah jadi ulat, semua hancur, tulangnya juga sudah hancur. Tsumma ba'atha, kemudian Allah bangkitkan dia. Qala kam labith, Allah tanya, berapa lama engkau berdiam di sini? Qala labithtu yauman aw ba'da yaum. Dia bilang mungkin sehari atau setengah hari. Mungkin dia tidur pagi, bangun besok sore. Atau dia tidur tadi pagi, bangun sore ini. Makanya dia bilang cuma 2 kemungkinan. Sehari atau sebagian apa? Hari. Karena dia tidur pagi, bangun sore. Nah, sore yang dia bangun ini bisa jadi hari besoknya atau hari itu juga. Kalau hari besoknya berarti dia tidur sehari. Kalau hari itu juga berarti dia tidur setengah hari. Maka dikatakan kepadanya, qala bal labithta mi'ata amin. Sebutkan Jibril yang bicara kepadanya. Intinya ada yang berkata kepadanya, justru engkau tidur itu 100 tahun. Buktinya fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna. Ya. Lihatlah kepada makan minuman tidak berubah. Aneh, jadi ada yang harusnya bisa berubah enggak berubah. Waktu disebutkan dia bawa anggur, dia bawa tin. Dia bawa asir anggur dan dia bawa buah tin. Seharusnya buah itu cepat sekali rusak. Ternyata Allah jaga buah tersebut tidak apa? Rusak-rusak makanannya tadi. Dia kan naik himar tadi. Himarnya dia ikat, dia melamun, tahu-tahu dia dibuat mati 100 tahun. Kemudian kata Allah, "Wandur ila himarika walinaj'alaka ayatan linnas." Lihatlah kepada himarmu. Himarnya sudah mati 100 tahun. Ya. Kami akan jadikan engkau tanda kebesaran Allah. Kata Allah, kami akan jadikan engkau, wahai Uzair, sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala.
kami akan tampakkan kepada manusia. Wa linaj'alaka ayatan linnas. Wanzur ilal idhami kaifa nunshiha thumma naksuha lahma. Lihatlah bagaimana tulang-tulang kami berdirikan, kemudian kami tutup dengan daging. Dia lihat itu semua. Para ahli tafsir mengatakan, dan ini dipilih oleh Ibnu Jarir At-Tabari, kata Allah, wanzur ilal idhami, lihatlah kepada tulang belulang. Allah tidak mengatakan tulang himar, tapi Allah mengatakan tulang belulang. Dan kata para ulama, ini dalil bahwasanya yang dia lihat tulang himar dan tulang dia sendiri. Jadi yang pertama kali, bagaimana lihat tulangnya? Kata para ulama, yang pertama kali Allah hidupkan kedua matanya. Matanya dulu hidup, lihat badannya tersusun. Dia lihat tulangnya sendiri tersusun, matanya ngelihat semuanya. Tulangnya tersusun. Bagaimana dagingnya ngumpul lagi, tek. Ya, matanya dilihat tuh. Jadi yang dia lihat bukan cuma tulangnya himar, tulangnya dia pun dia lihat bagaimana tersusun. Tadinya sudah hancur, disusun kembali oleh Allah. Ya. Kemudian juga dilihat himar juga dari mana tulang-tulang sudah hancur, yang sudah di sungai di mana Allah kumpulkan, dibawa oleh angin. Kumpul terus lagi di depan, terus depan dia. Susun jadi himar tanpa daging. Tapi jadi rangka himar. Jadi rangka himar Allah kasihkan daging. Mudah bagi Allah semuanya. Dia lihat semuanya. Dia lihat semuanya. Setelah itu dia berkata, "Falamma tabayyana lahu", tatkala dia lihat itu semua, qala a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Aku tahu Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah tadi sebutkan, "Walinaja'alaka ayatil linnas." Kami jadikan engkau sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah di hadapan manusia. Maka dia pulang. Dia pulang 100 tahun dia pulang ke kampungnya. Lihat orang sudah berubah-berubah. Dia pulang ke rumahnya. Ini rumah dia dulu masih ada. Orang, kamu siapa? Saya Uzair. Enggak, Uzair sudah mati 100 tahun yang lalu. Saya Uzair. Ada orang masih hidup situ 100, sudah umur 120, nenek-nenek. Ya, 120 nenek-nenek. Kemudian dia tanya, saya masih ingat Uzair. Dia punya ciri-ciri begini. Tapi saya buta, saya tidak bisa lihat. Uzair dulu kalau berdoa orang bisa sembuh. Kalau memang Anda Uzair, coba berdoa kepada Allah. Maka dia berdoa, orang nenek itu bisa lihat. Iya, ente Uzair kata. Terus dia ketemu cucu-cucunya. Dia disebutkan dia waktu tidur itu umur 40. Dia udah punya anak. Anaknya sudah meninggal, cucunya masih ada. Ini cucunya Uzair semua. Mungkin lebih tua daripada dia. Ketemu cucu-cucunya masih hidup. Maka kemudian mereka mengatakan, dulu bapakmu simpan Taurat sebelum diserang oleh Bukhtanasar. Dan yang tahu tempatnya Taurat disimpan cuma Uzair. Kata Uzair, saya tahu di mana tempat tersebut. Maka dia pun pergi ke suatu runtuhan, dia bongkar, dia keluarkan Taurat. Inilah Taurat tersebut. Karena umurnya sudah lama 100 tahun, tulisannya sudah apa? Rusak. Tapi Uzair hafal Taurat. Maka akhirnya dia bacakan Taurat kepada Bani Israel. Ketika dia sedang baca, disebutkan ada cahaya dari langit masuk ke tubuhnya. Dari situ orang-orang mengagungkan dia, kemudian mengatakannya adalah apa? Uzair ibnullah. Uzair adalah putra Allah. Ya. Paham? Ketemu cucunya lebih tua daripada ente. Itulah kisah Uzair ibnullah. Ini jadi orang-orang soleh di antara Bani Israel.